Shalom sahabat inspirasi, saya akan mendasari firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Menurut Rob Harbison, mendefinisikan penyembahan sebagai latihan spiritual yang kudus, yang menghubungkan manusia dengan Allah melalui ekspresi hati yang mengasihi. Karena itu, penyembahan merupakan kegiatan pribadi yang terjadi dalam diri seseorang, di mana ada pergerakan yang terus-menerus dan bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga sebagai orang percaya, di balik keberadaan kita sebagai manusia yang masih ada sampai sekarang, maka orang Kristen harusnya menyembah Allah setiap saat 7 hari dalam seminggu. Dalam kitab ini, Rasul Petrus menerangkan kepada orang-orang pendatang yang telah tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang mana mereka belum memaknai hidup dengan sungguh-sungguh akan penderitaan Kristus dan arti keselamatan yang telah diterimanya. Mereka masih hidup menurut keinginan daging, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum-minuman keras, dan penyembahan berhala yang terlarang. Seperti orang percaya sekarang pun, masih ada yang hidupnya demikian, kurang menghargai penderitaan Yesus di kayu salib, dan masih menganggap enteng arti keselamatan di dalam Tuhan. Mereka masih hidup dalam dosa, walau tiap minggu datang ke gereja, atau bahkan sudah ikut melayani di gereja. Sungguh ironis hal tersebut. Pada kesempatan ini, Rasul Petrus mengajarkan pada kita tentang tugas seorang Kristen yang bersifat ganda, yaitu 1. Melakukan kehendak Allah, 2. Menguasai keinginan jiwa. Pasal ini membimbing kita untuk melakukan kedua tugas ini. Tugas-tugas yang ditekankan agar kita perhatikan adalah mematikan keinginan dosa, hidup bagi Allah, tidak bermabuk-mabukan, berdoa, bermurah hati, bersikap ramah, dan mengembangkan serta memanfaatkan semua karunia yang telah kita terima sebaik mungkin. Inilah yang ditekankan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen, mengingat begitu banyak waktu yang telah kita buang ketika kita masih hidup di dalam dosa, dan mengingatkan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah semakin dekat. Maka, mari kita gunakan waktu ini menurut kehendak Allah dan kuasai kehendak jiwa dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, agar kita tidak lagi hidup menurut keinginan dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi hidup kami. Dan terima kasih atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau terus dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah waktu yang ada kami isi dengan tindakan yang menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin.